Halo, perkenalkan nama saya Siswa Feni dengan NIM 210504029, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Arya Haji. Nah, di sini saya akan perkenalkan tempat magang saya, yaitu di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Yang tentunya saya ditempatkan di bidang bagian pengawasan ketenagakerjaan. Nah, di sini saya akan perkenalkan tempat magang saya. Let's go. Ini adalah kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang beralamatkan dengan di Jalan DI Panjatan KM 8012 LT1 Tanjung Pinang, kode pos 29124. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sudah berdiri sejak tahun 2002 dan kini dipimpin oleh Bapak Insinyur Mangara M. Simarmata. Dan jumlah ASN yaitu berjumlah 122 orang dan PTT 19 orang dan TL 12 orang. Ini adalah kantor sekretariat, di mana di sini ditempatkan untuk surat masuk dan surat keluar untuk tujuan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, setelah lihat-lihat kantor Disnaker, tentunya saya akan menunjukkan di mana saya ditempatkan, yaitu di bidang pengawasan dan ketenagakerjaan. Di sini saya akan dipandu oleh Bapak dan Ibu pengawas tenaga kerja yang menjelaskan tentang apa itu pengawas ketenagakerjaan, apa itu pengertian ketenagakerjaan dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan keterkaitan materi yang saya peroleh dari kampus dengan di tempat saya magang. Nah, apa sih ketenagakerjaan itu? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hal ini mencakup kepada sebelum masa kerja. Apa sih itu? Pendidikan dan pelatihan yang mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja. Selanjutnya, penempatan kerja. Apa itu? Yang membantu tenaga kerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat. Selain pengertian, pada masa bekerja ada yang dinamakan hubungan kerja yang mengatur hubungan antara pekerja, buruh, dan pengusaha termasuk hak dan kewajiban mereka. Nah, selain itu ada juga upah dan jaminan sosial yang memastikan pekerja atau buruh mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial yang memadai, serta keamanan dan kesehatan kerja yang melindungi pekerja, buruh dari bahaya di tempat kerja dan memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Berikut adalah peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2002 tentang norma kerja. Baik, di sini kami akan melakukan wawancara sama Ibu terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan SMK 3? Baik, atas pertanyaannya dari saudari Anda, saya coba akan menjawab. Peran dari kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri dalam pengawasan penerapan SMK 3 pada perusahaan-perusahaan perlu saya sampaikan sebelumnya. Peran dari Disnaker, kita tahu sendiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau adalah suatu lembaga ya, Dinas Tenaga Kerja OPD yang membantu gubernur. Dalam hal ini kami di bawah gubernur membidani segala bentuk urusan dalam ketenagakerjaan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, terkait pengawasan SMK 3, kita ketahui arti dari SMK 3 itu sendiri sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak ada kaitannya dengan SMK 3 sekolah ya, adik-adik ya. SMK 3 itu kan mungkin kalian berpikir mungkin sekolah menengah kejuruan. Ada SMK 1, SMK 2, SMK 3 ya, tidak. Tetapi dalam hal ini SMK 3 ini adalah sistem manajemen penerapan K3 keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan-perusahaan, khususnya lokus di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, peran Disnaker di dalam penerapan pengawasan K3 ini ya pasti sangat besar sekali. Karena di dalam Disnaker ini kita mempunyai jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan yang memang khusus konsen menangani segala bentuk urusan dalam penerapan SMK 3, khususnya K3. Karena kita ketahui juga K3 ini memang
risikonya sangat besar sekali karena itu adalah merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terkait K3, karena dengan adanya penerapan SMK 3 di perusahaan-perusahaan dapat meminimalisir angka risiko laka kerja yang terjadi di perusahaan. Karena apa tadi? Kita memberikan perlindungan terhadap para pekerja, baik itu perlindungan jaminan sosialnya, jaminan hari tua, jaminan dari kecelakaan kerjanya. Jadi semua harus dilindungi hak-hak dan kewajiban dari tenaga kerja itu sendiri. Jadi memang besar sekali tanggung jawab kami, peran serta kami di Snaker dalam pengawasan K3, karena khusus di bidang pengawasan ketenagakerjaan kami mempunyai jabatan fungsional yaitu pengawas ketenagakerjaan. Mereka mempunyai fungsi ada 3, membina, memeriksa, dan menguji. Nah, dalam hal ini dalam membina, dalam memeriksa, mereka berhak membina di dalam perusahaan, membina perusahaan yang mana saja, perusahaan-perusahaan yang memang mungkin tidak memenuhi standar pemenuhan dalam SOP penerapan SMK 3. Itu mungkin penjelasannya secara luas ya. Nanti kalau misalnya secara mendetailnya mungkin nanti ada sesi khususnya lagi mungkin ya, kita bahas bersama. Mungkin gitu Mbak Anda. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya selain tadi peran dan tanggung jawab, pasti ada kan Bu tahapan dan prosedur untuk pengawasan SMK 3 itu. Apa sih disebut tahapan dan prosedur untuk pengawasan SMK 3 itu? Oke, secara garis besar untuk tahapan dan prosedur SMK 3 itu mungkin kita bagi-bagi ya tahapannya. Jadi ibarat kata suatu perusahaan itu kan pasti harus mempunyai dasarnya dulu nih, ada perencanaannya dulu. Kita dalam semua melakukan aktivitas kita pasti ada perencanaan. Nah, tahapannya itu dimulai dari perencanaannya dulu. Apa saja nih perencanaan K3 yang akan dilakukan? Berikut adalah kegiatan yang telah saya lakukan pada saat magang, yaitu membuat kartu pemeriksaan tentang waktu kerja dan waktu istirahat, hubungan industrial, tentang pengupahan, penetapan tenaga kerja, dan lain-lainnya. Sekian video yang telah saya buat, yaitu tentang profil instansi tempat magang saya dan kegiatan magang saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.